pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Benar Bapak Ibu Saudara, kalau kita dikasihi Tuhan itu luar biasa. Ya, orang yang dikasihi, orang yang disayang, orang yang dicintai itu memang bahagia ya. Jadi kita sungguh berbahagia karena Tuhan cinta kita, Tuhan sayang kita, sehingga segala sesuatu menjadi indah. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Judulnya hari ini, ya, Yesus bekerja kepada mereka yang percaya atau beriman. Yesus bekerja kepada mereka yang percaya atau beriman. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya menyampaikan ini? Ya, karena memang firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhir-akhir orang akan hidup oleh iman dan percayanya. Gitu. Jadi kita harus punya iman dan percaya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita saya kemarin belajar tentang AI gitu, saudara-saudaraku, wah, ya mengerikan sekali ya kalau demikian gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang yang dicintai Tuhan dan kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Tentu saudara-saudara kita semua akan tetap revival terjadi dalam hidup kita. Kita akan menentukan sebuah hidup kita dengan Tuhan, saudara-saudara ya, bukan terdampak tapi akan memberikan dampak gitu ya saudara. Oleh karena itu saya ingin membagikan saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan Tuhan Yesus itu bekerja, Tuhan Yesus itu membuka jalan bagi kita, Tuhan Yesus itu menolong kita, Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, hidup dalam diri kita. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengerti bahwa Tuhan bergerak, Tuhan hidup di dalam kita, Tuhan membuka jalan bagi kita, Tuhan memberikan satu visi-visi bagi kita, Tuhan memberikan satu dampak kepada kita, Tuhan memberkati kita, itu kuncinya adalah percaya, saudara. Percaya, gitu. Nah, percaya itu penting, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, banyak orang dia percaya buta gitu. Aku percaya gitu, tapi dia tidak memberikan satu dasaran. Percayaannya itu kenapa gitu. Nah, pagi hari ini saudara-saudara kita belajar untuk percaya. Nah, saudara-saudara, percaya itu adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Itu percaya, saudara. Percaya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Oleh karena itu, kalau firman Tuhan mengajari kita berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Ya, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara, dalam hidup kita, Amsal, ya, bahan PA kita, jaminan bimbingan Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu, saudara-saudaraku. Jadi percaya itu maksudnya ya, mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar-benar nyata. Ya, Tuhan nyata, Yesus kita itu bekerja nyata, saudara-saudara ya. Yesus itu menolong kita nyata, Yesus menjawab doa kita nyata, karena memang terjadi, saudara-saudara. Nah, itu memang yang diinginkan. Ketika kita pagi hari ini berdoa, kita mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Yang kita doakan ini benar terjadi. Bangsa kita datang kepada Tuhan, benar terjadi. Saudara, hidup kita, saudaraku, adalah menjadi berkat, benar itu terjadi, saudara-saudaraku. Ya, nah mari kita baca firman Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam Matius 9 ayat 28
sampai 30 demikian firman Tuhan. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan orang pun mengetahui hal ini. Ya, saudara-saudaraku, ini akhir yang baik, dan seringkali saya menyampaikan hal ini. Orang ini karena menerima cinta Tuhan, menerima kasih Tuhan, menerima jamahan Tuhan, menerima lawatan Tuhan, tidak bisa diam. Dia kemana-mana justru menceritakan perbuatan Tuhan, melakukan kesaksian-kesaksian, dan seluruh kota itu mendengar tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, itu kejadian. Mari kita lihat prosesnya, bagaimana Tuhan itu mendatangkan hal itu. Nah, saudara-saudara, yang pertama adalah datang kepada Yesus. Ya, firman Tuhan tadi mengatakan setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, ada kedua orang itu, kedua orang buta itu datang kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka. Saudara-saudara, ada dua orang buta, saudaraku, ya, datang dua orang buta, ya, saudara-saudaraku. Ini, saudaraku, kita mesti datang, saudaraku, kepada Yesus. Saudaraku, kalau kita tidak mengerti situasinya, kita tidak tahu juga pemilu ke depan, presidennya siapa, saudara-saudara, kita juga tidak tahu, saudara-saudaraku, bagaimana situasinya nanti. Ya, semua itu, saudara-saudaraku, kalau kita tidak tahu, kita semacam seperti orang buta. Kita tidak mengerti ke depan, semacam seperti orang buta. Saudaraku, oleh karena itu kita mesti datang kepada Yesus, saudaraku, ya. Datang kepada Yesus. Apa yang tidak kita ketahui, kita harus datang kepada Yesus, saudaraku. Yang kedua, dikatakan apakah kita punya kepercayaan kepada Yesus. Itu mesti kita tanyakan dalam hati kita, saudara. Firman Tuhan mengatakan tadi, Tuhan Yesus, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Nah, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mempertanyakan kepercayaan kita kepada Dia, kepada Tuhan itu sendiri, saudara-saudaraku. Di situasinya, saudaraku, yang kita tidak mengerti ke depan bagaimana, kita tidak tahu bagaimana, saudara-saudaraku, maka kita harus mendengar Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Saudara-saudara, penting ketika kita punya masalah, penting ketika kita ini hidup mau ke depan, pertanyaan Tuhan Yesus ini kita tanyakan dalam hidup kita. Percayakah saya bahwa Yesus dapat melakukannya? Saudara-saudara, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang ketiga. Yesus berkata kepada orang yang percaya kepadanya itu, saudaraku, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, izinkan Yesus bekerja. Kadangkala, saudara, kita ini sudah berdoa, tapi kita tidak percaya. Ya, saudara-saudara, tadi percaya dikatakan bahwa mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu benar atau nyata. Saudara-saudara, kita izinkan Yesus bekerja. Saudara, situasinya yang tidak memungkinkan itu, kita nggak tahu kok tampaknya tambah buruk, kok tampaknya tambah runyam begini hidup, tetapi izinkan Yesus bekerja. Lalu Yesus menjamah mata mereka, lalu Yesus membuka mata mereka, lalu Yesus memberikan visi kepada mereka, lalu Yesus memberikan pandangan kepada mereka. Saudara-saudara,
Saya barusan mendengar sebuah pernyataan bahwa Alkitab mengatakan telah hilang kemuliaan Allah. Sebab semua orang manusia telah berbuat dosa, telah hilang kemuliaan Allah. Nah, itu di bahasa terjemahan lain, saudaraku, itu mengatakan katanya telah hilang kehidupan Allah, telah hilang pernyataan-pernyataan Allah, telah hilang pikiran Allah dalam hidup kita. Itu sehingga kita telah hilang kemuliaan Allah. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan Yesus cuma mengatakan, kamu harus percaya, gitu. Lalu Tuhan akan membuka mata mereka. Yang terakhir adalah, saudaraku, keajaiban itu terjadi, maka meleklah mata mereka. Dan Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Saudara-saudaraku, mari kita datang kepada Yesus, mari kita punya, saudaraku, satu pertanyaan yang terus-menerus. Sebenarnya kita ini percaya kepada siapa? Kita ini percaya sama Tuhan Yesus tidak? Gitu. Saudaraku, yang ketiga, izinkan Yesus bekerja kepada kita yang percaya. Saudara-saudaraku, percaya saja, sekalipun situasinya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Tapi percayalah ya, percayalah Yesus membuka mata kita. Saudaraku, yang terakhir adalah mengalami keajaiban bersama Tuhan. Saudaraku, mengalami keajaiban bersama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa.